Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh memahami. Tuhan sertai hamba-Mu dalam segala kelemahan keterbatasannya, sehingga ia dapat menyampaikan sabda-Mu hari ini sesuai dengan apa yang Engkau ingini untuk kami lakukan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Tadi kan sudah dikasih tahu tema kita. Tema kita apa tadi? Roma 8 tuh. Roh Kudus dan doa. Yang satu adalah tokoh atau figur salah satu dari Trinitas. Hari ini adalah hari Minggu Trinitas ya, yang harusnya kita juga belajar mendalam tentang itu. Oleh karena banyak pertanyaan yang berkembang seputar iman kita Trinitas itu. Apa sih yang kita pahami dengan Roh Kudus? Kalau ditanya apa Roh Kudus itu? Ya, roh yang kudus, bukan roh yang kudis, roh yang khusus, ruach hagados, hagios pneuma. Ruach atau pneuma seringkali digambarkan dengan udara, dengan angin. Bisakah kita lihat udara atau angin itu? Ada yang pernah melihatnya? Ada yang bisa memegangnya? Ada yang bisa mengendalikannya? Gimana Mardi? Kita bukan avatar yang bisa mengendalikan angin. Walau tidak terlihat, tidak bisa kita pegang, apalagi kita kendalikan. Kalian percaya nggak bahwa itu ada? Jelaslah, kalau nggak ada, kita nggak ada di sini. Itulah yang menghidupkan kita. Napas, nefes haya, kita menjadi makhluk yang hidup oleh karena kita menghirup udara itu. Kita ingat peristiwa Pentakosta ketika Roh Tuhan dicurahkan. Selain ada lidah-lidah api, ada juga tiupan angin yang keras. Tiupan angin yang keras itu bisa dirasakan dan dampaknya bisa kelihatan. Kalau yang tinggal di Amerika mungkin sudah akrab ya dengan tornado, angin yang dahsyat. Konon di Indonesia juga sudah banyak beberapa yang muncul, entah cucunya, entah anaknya, karena lebih kecil. Orang melihat hasilnya, dampak dari angin dari badai topan itu. Roh Kudus bisa dirasakan, walaupun dia tidak terlihat, tidak kasat mata. Tapi disitulah ada di dalam diri kita yang mengingatkan kesadaran kita akan kebenaran yang diajarkan, dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus itulah juga yang nanti kalau kita baca dalam Roma 8 menolong kita untuk kita berdoa dengan benar. Paulus mensinyalir bahwa
doa-doa yang selama ini dilakukan mungkin kurang benar atau tidak tepat. Tadi udah ditanyakan ya pada kita, doanya sehari berapa kali? Hebat banget ya sih. Ada yang 5, ada yang 7 kali, ada yang 10 kali, dan ada yang mungkin tak terhitung. Ini baru salah satu sisi doa, yaitu frekuensinya, kuantitasnya, jumlahnya, berapa kali. Tapi bagaimana dengan kualitas si pendoa itu? Pernahkah kalian berdoa untuk suatu pokok tertentu yang kalian inginkan? Sudah lama, sudah sering berdoa, doanya di dalam nama Yesus, tapi rasanya kok Tuhan diam dan Tuhan tidak kabulkan. Ada punya pengalaman ini? Saudara-saudara, doa bukan hanya perkara kuantitasnya. Betul itu menunjukkan ketekunan kita. Betul itu menunjukkan bahwa kita concern dengan masalah yang kita doakan. Tapi masalahnya apakah kualitas doa hanya tergantung pada itu? Saudara-saudara, ada orang mengatakan di dalam nama Yesus, karena ingat tentang pesan Yesus ketika ia berbicara dalam Yohanes itu, minta apapun dalam namaku pasti akan dikabulkan oleh Bapakku. Doanya jadi harus di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku berdoa. Apakah sesimpel itu? Ataukah dalam nama Tuhan Yesus itu hanya sekedar tanda petik mantra? Kita lagi bekerja, lalu seringkali dianggap saingan oleh rekan kerja kita. Kita merasa ditindas oleh atasan kita, lalu kita berdoa, Tuhan, tegurlah mereka dengan cintamu. Apa yang dimaksudkan? Di dalam nama Yesus aku berdoa. Kita seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan oleh beberapa orang. Lalu kita berdoa, Tuhan, balaslah dia. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Apakah doa itu dalam nama Yesus? Secara verbal, kata-kata kita iya mengatakan begitu. Tapi kalau kita flashback kembali, apakah Yesus ketika mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, penghinaan, apakah dia menggunakan kuasanya untuk membalas? Saya lihat pelajari Alkitab, tidak pernah Yesus menggunakan kuasanya untuk membalas. Yang ada di kayu salib itu, ia katakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu ketika kita mengalami kehidupan yang sulit, yang susah, kita bosan menjadi orang miskin karena seringkali dilihat, dipandang sebelah mata. Lalu kita mengatakan, dan dalam doa-doa kita memohon kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku kelimpahan kekayaan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Saudara-saudara, lidah bibir kita mengatakan dalam nama Yesus, tetapi kita lihat kembali. Apakah Yesus mengajarkan supaya kalian minta kekayaan? Kehidupan yang berlimpah-limpah. Ada banyak doa-doa kita harusnya kita
berani mengoreksi. Yesus mengajarkan, berilah makanan kami hari ini secukupnya. Ucapan dan iman kita yang dicontohkan oleh Yesus itu mestinya sejalan. Jangan ngomongnya dalam nama Yesus, tapi bertentangan dengan apa yang diajarkan, dengan apa yang dicontohkan Yesus. Pantaslah kalau menurut Yakobus, doamu itu tidak dikabulkan karena hanya untuk memenuhi keinginanmu, kesenangan. Kita akan membuka bagian yang kita cermati hari ini adalah dari Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-26 dan 27. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Sampai di sana Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Tuhan, kembali saya mengingatkan Roh Kudus, Roh yang bekerja di dalam diri kita. Sulit mungkin kita pahami, sulit mungkin kita jelaskan, tetapi itu nyata ada di dalam diri kita. Cuma kesadaran kita untuk menangkap keberadaannya, eksistensinya itu yang selalu tidak mudah. Saya mau bertanya, bukan bertanya lagi soal berapa banyak doanya. Tapi pernahkah kalian berhadapan dengan masalah yang begitu rumit? Masalah itu membuatmu tidak berkutik, seolah-olah engkau berhadapan dengan tembok yang besar. Dan kalian berdoa, tetapi kata-katamu itu keluh, tidak bisa mengucapkan. Ada yang punya pengalaman ini? Ada nggak? Kalau doa makan, saya kira semuanya formulanya udah hafal kita. Bahkan sambil berdiri ngambil makanan juga kita merem doa nih gitu. Karena otomatis doa itu udah dihafal. Tuhan berkatilah makanan ini. Terima kasih untuk berkatmu hari ini. Itu salah satu contoh yang kita hafal. Sehingga otomatis tahu doanya concern pada Tuhan atau kepada makanan yang tersedia itu lain. Saya paling malas sebetulnya kalau diminta doa untuk di resepsi pengantin. Kenapa? Hampir semua orang itu udah concernnya ke makanan. Di situ ada apa? Ada saksang misalnya, ada babi guling, ada kambing guling. Orang udah ngantri di situ untuk apa?
untuk makan bagian pertamanya. Begitu ambil langsung kan ambil, wah ini enak, maka mengambilnya banyak. Dalam resepsi itu ada Mardi ngomong, anak, yang ini lebih enak loh, ini somai Bandungnya keren. Lalu saya sisakan, kan nggak habis yang itu. Perut kita kan volumenya juga kecil. Antri lagi, ngambil lagi. Ada Billy di sana. Jangan ini aja yang enak. Saya taruh lagi, ambil lagi. Berapa banyak sisa yang kita tinggalkan? Berapa banyak orang yang pengen kambing guling itu nggak kebagian? Padahal kita diajarkan makanan yang secukupnya, enggak konsisten dengan doa kita. Nah sekali lagi ini bukan perkara doa yang sudah ada formatnya dalam otak kita, logika kita. Atau mau berangkat bekerja, kita sudah memformat doanya seperti itu. Tapi pernahkah kalian mengalami betul-betul ini masalah pelik? Rasanya aku di dunia ini tidak ada yang mendengarnya. Dan kita tidak mampu, bahkan dalam hati pun tidak mampu aku berdoa lagi. Kalau ada yang kesaksian seperti ini, lebih asik. Saya pernah mengalami masa-masa itu. Ketika mengalami sakit, ketika mengalami pergumulan yang begitu berat, ya tahulah, seolah-olah doa-doa tim pelawatan gereja yang mengunjungi itu klise semua. Ini loh Tuhan masalahku, betapa beratnya yang sedang aku hadapi. Entah ketika engkau berhadapan dengan pekerjaan, dengan kesehatan, dengan orang tuamu yang tidak mau peduli, dengan kekasihmu, dengan pacarmu, dan itu membuat hatimu hancur. Saudara-saudara, justru menurut Mazmur, hati yang hancur adalah persembahan buat Tuhan. Dijawab oleh Roma ini, justru ketika engkau keluh, ketika engkau tidak lagi bisa mengucapkan kata-katamu dengan baik, ada Roh Kudus yang menemani engkau. Dia berdoa untukmu. Tapi disitulah yang diminta adalah kesadaran kita untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Saya mau mengajak kita jangan terlalu tegang. Kita lihat film sebentar aja, enggak lebih mungkin dari 3 menit ya. Autism is a difficult diagnosis to explain to people. The way that we describe it to our kids is that Ben thinks differently. We had some challenges with his fits. We would ask him to do something one time and he'd be great. You could ask him to do the same thing another day and he would just explode. We got the diagnosis in February of 2016. They decided that he had autism spectrum disorder, moderate level or level 2 is what we were told. My wife started doing a lot of research, trying to find something to help him, and was told by a friend to look at a service animal. In November of 2016, we received Leo. He is just amazing to see with Ben. Their bond was almost instantaneous. Leo has just been a huge blessing to our family. He interacts with not just Benjamin, but the other 2 boys as well. The changes that we have seen with
and have been his interaction socially that we see out and about. They go everywhere together, and you can see how much of an impact it has had on Benjamin. He also sleeps better. Leo sleeps with him, and that deep pressure of having somebody snuggled up on you or with you is wonderful for his sleep. His emotional outbursts are less and less. God picked out the perfect dog for our family and our child, and he's just fit right in with us, and we love him to death. The people at SDWR have been such a support. We just cannot say thank you enough for what they have done for our child and helping him grow up to be the person that we know that he can be. Ya, terima kasih. Kalau kayak kalian bayangkan Anda jadi si Ben itu, kira-kira gimana ya? Melihat dunia ini. Saya tidak tahu dan saya tidak mendalami tentang autism. Tapi bagaimana ketika orang didiagnosa dan mengalami itu? Buat dia punya dunia yang lain, punya dunianya sendiri. Buat dia mungkin orang lain tidak peduli, meskipun berusaha untuk menjalin relasi komunikasi itu. Tapi Tuhan mengaruniakan entah anjing, entah lumba-lumba yang bisa memahami, mengerti, tak usah bicara, tapi ia mendengar, merasakan denyut kegelisahan, detak jantungnya itu, dan menjadi teman seperjalanan yang membuat hidup lebih happy, lebih gembira. Saudara-saudara, Roh Kudus mungkin Anda susah memahami, mendefinisikannya, meramunya dalam kata-kata. Karena kalau Anda berhasil juga, dia udah bukan Roh Kudus lagi, karena jadi objek. Dia subjek. Dialah yang mengendalikan kita. Tak usah banyak bicara, tidak usah banyak kata-kata. Ia tahu masalahmu, ia tahu pergumulanmu. Hanya engkau harus membangun relasi yang dekat dengan dia, relasi yang baik, hubungan yang baik dengan dia. Dia mendengarkan, dia mengerti isi hatimu, kegelisahanmu, kegalauanmu itu. Nah, anak muda yang dikasihi Tuhan, dunia kalian jelas beda dengan dunia saya, dunia kami yang angkatannya sudah mulai tua. Masalah yang kalian hadapi tidak lebih ringan dari yang saya dan angkatan kami hadapi. Kalau pada saat ini Anda sedang berhadapan dengan masalah itu, masalah yang berat itu, undanglah Yesus. Roh Kudus berkuasa di hatimu, seperti nyanyian sebelum firman tadi. Masukilah, rasukilah. Rasukilah bukan kesurupan. Kita gereja bukan mengajarkan orang ada Roh Kudus itu seperti orang kesurupan. Undanglah, hadir dalam hatimu. Ia akan merasakan dan mendengarkan seluruh keluhanmu itu, kegelisahanmu itu. Paulus jelas sekali menyebutkan dia membantu kita dalam kelemahan-kelemahan. Salah satu yang saya imani, Yesus itu, Tuhan itu begitu mengasihi saya adalah Dia bersedia
mendengarkan. Saudara-saudara, bukankah kata ahli psikologi, wujud nyata dari cinta kasih itu, ekspresi itu, pertama-tama itu mendengar. Cobalah, ketika Anda berhadapan masalah, semua orang tidak ada yang mau tahu. Mungkin Anda akan membayangkan, enak sekali ya kalau masa-masa seperti ini aku punya seorang kekasih. Aku bisa curhat, bisa mengatakan segala sesuatu. Iya, itu bayangan kita. Tapi akan betapa menyakitkan kalau ada kekasihmu itu, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dan dia tidak mau peduli. Kita akan mengatakan, lebih baik sendiri daripada punya kekasih yang demikian. Mungkin bagi orang tua akan mengatakan, wah lebih enak ya kalau punya anak. Bisa ada nanti yang memperhatikannya. Tapi orang tua akan merasa itu hal yang menyakitkan ketika anak-anaknya sudah tidak peduli lagi. Roh Kudus bukan hanya mendengarkan kita, curhatan kita, tetapi dikatakan dalam ayat yang tadi kita baca ini, Ia sendiri menyampaikan permohonan-permohonan yang kita tidak bisa ucapkan, yang tidak bisa kita utarakan. Kembali kepada anjing yang menolong itu, ia terlatih untuk mendampingi. Diperhadapkan dengan itu, si anak juga mencoba untuk menyambutnya, berelasi. Anda dan saya akan bisa mengalami itu. Melihat tadi angin udara itu nyata kuasamu di dalam dirimu, dan begitu dahsyatnya kalau kamu, kita semua menjalin relasi yang baik, mengasah kepekaan kita akan kehadiran Roh Kudus itu. Nah, kamu yang dikasih Tuhan, hadapilah tantangan kalian, dunia kalian, yang pasti akan lebih berat itu. Jangan pikul sendirian. Jangan kita merasa gagah, aku bisa menghadapinya. Tuhan mengatakan, kalau engkau menyatakan diri seperti itu dengan kepongahan, kesombonganmu, hati-hatilah kalau engkau jatuh. Lebih baik kita membangun relasi. Relasi yang baik, disitulah Roh Kudus akan menopangmu, sehingga akan menghasilkan dalam hidupmu itu karya yang luar biasa. Minimal Anda akan bisa menjadi penolong juga bagi sahabatmu yang sedang dalam kesulitan. Jadi kembangkanlah doamu itu. Bukan hanya durasinya berapa lama, bukan hanya berapa kalinya, bukan hanya dalam nama Yesusnya itu yang kita ucapkan. Perbaikilah kualitas doamu. Kualitas doa itu akan tercermin dalam hubungan, dalam relasimu dengan Tuhan, dengan Roh Kudus ini. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita semua. Amin.